kepada kita untuk menyampaikan bahan paparan. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Baik, untuk selanjutnya kepada yang terhormat Ibu Ira kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Ya, mohon maaf saya tidak hadir langsung. Padahal kepengen ya, di Jakarta panas banget nih. Kalau Malang pasti dingin-dingin ya. Ya, baik Bapak Ibu. Karena sudah malam, kita mau diskusi. Saya to the point saja ya. Saya langsung masuk ke materi saja ya. Bentar. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat paparannya? Tes, Bapak Ibu sudah terlihat? Baik, terdengar Ibu? Paparannya terlihat tidak? Terlihat, terlihat. Oke, Sudah terlihat Ibu dengan iya sangat ya, jelas. oke. Nggih, monggo. Nanti kalau tiba-tiba suara atau paparan tidak terlihat, tolong dikasih tahu ya. Siap. Kadang-kadang suka sinyal kan ya. Heeh. Nggih, siap Ibu. Oke, Monggo. ya oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang belum kenal saya dengan Ira Hayadunisma, saya Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Saat ini di Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk pengelolaan keuangan desa tidak hanya membidangi terkait dengan kebijakan ya, tapi juga terkait Siskudesnya juga masuk sebagai tusi di tempat saya. Jadi Bapak Ibu yang terkait apa namanya ya materi-materi kebijakan beserta aplikasinya terkait dengan keuangan desa itu bisa berkoordinasi dengan saya ya. Saya mulai saja memperkenalkan Siskudesling ini apa sih, makhluk apa. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah jalan ya, tapi saya ada beberapa meluruskan hal-hal proses bisnis yang masih kurang tepat ya. Tadi luar biasa sekali nih Pak Kabit bisa menerjemahkan SE tanggal 2 Juli 2024 ya. Saya perkenalkan ya, ini kita di Indonesia ada 75.265 desa, luar biasa nih ya. Dan saat ini yang menerima dana desa itu sekitar 75.259 desa. Jadi 6 desa itu tidak menerima dana desa. Jadi hampir semuanya di 2024 ini ya itu menerima dana desa. Kalaupun mereka tidak terima dana desa itu berarti karena mereka ada kasus hukum atau mungkin mereka menolak ya daerah-daerah Baduy pedalaman itu mereka menolak untuk menerima dana desa. Nah, potensi 75.265 desa ini sangat potensial terutama permasalahan terkait dengan keuangan, aset dan lain-lain ya. Ini yang menjadi permasalahan yang cukup besar ya. Dan inilah yang membuat kami di pemerintahan pusat ingin supaya desa ini menjadi tertib baik secara keuangan, aset, perencanaan dan lain-lain yang akuntabel, efisien dan efektif ya. Di sini kami berharap Bapak Ibu ya dengan aplikasi ya, kami berharap Bapak Ibu di pemerintah terutama pemerintah Jawa Timur ini bisa lebih transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin terhadap penganggaran yang sudah Bapak Ibu baik direncanakan maupun dianggarkan. Ya, jadi kami berharap kalau seandainya dengan non tunai ini langsung bisa tercatat gitu ya, karena selama ini banyak hal di dalam pelaporan dan penatausahaan ini tidak tercatat. Nah, ini
siklus yang kami inginkan di dalam Siskudes dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban. Bapak Ibu bisa lihat dari 75.265 desa tadi yang menggunakan kok ini jalan-jalan ya. Yang menggunakan Siskudes itu ada 65.000. Sorry ya. Yang melakukan penatausahaan itu 56.000 dan yang melakukan pelaporan tinggal 45.000. Jadi semakin ke bawah ya, ini semakin berkurang gitu ya untuk melakukan penatausahaan. Oleh sebab itulah makanya kita berharap dengan transaksi non tunai kita bisa menatausahakan secara otomatis. Nah, ini di desa terkenal sekali nih ya. Paginya tempe, malamnya bisa jadi kedelai lagi. Paginya ada temuan, malamnya bisa ada SPG-nya semua ya, ada kwitansi, faktur dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena ditarik tunai, ya, ditarik tunai. Nanti kapan-kapan, ya, kalau ada pemeriksaan baru dicatat atau ketika pelaporan baru dicatat, ya. Kalau untuk APBD, ya memang biasanya tertib karena apa? Ini menjadi syarat untuk DD, dana desa, ya. Tapi kalau tidak ada syaratnya, ini banyak yang tidak mencatat baik di penatausahaan maupun pelaporan, ya. Mudah-mudahan Jawa Timur bisa tertib ya, baik di penatausahaannya maupun di pelaporannya. Nah, ini adalah roadmap ya pengembangan Siskudes ya, Siskudes Kemendagri ya. Karena ini sudah menjadi aplikasi yang diberikan BPKP di tahun 2018 ya, walaupun masih membantu ya. Ini dirilis sampai dengan rilis 6 ya. Dan kita sudah menambahkan banyak sekali fitur-fitur, salah satunya Siskudes konsolidasi, ya. Siskudes konsolidasi yang sekarang ini tidak lagi Bapak Ibu upload, nanti kami yang tarik data, ya. Makanya sekarang Bapak Ibu yang jadi admin ini diminta upgrade dulu. Nanti ke depannya kami tidak perlu apa namanya koar-koar gitu ya, harus pakai surat meminta Bapak Ibu untuk melaporkan. Itu akan kami bisa cek di tempat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pun bisa melihat desanya Bapak Ibu melakukan aktivitas apa, ya. Kami juga bisa melihat desa Bapak Ibu juga melakukan apa. Jadi tidak perlu diupload dengan konsolidasi yang baru. Nah, dengan Siskudes Link ini akan lebih canggih lagi, akan transaksi secara live setiap hari itu bisa kami pantau, ya baik desa maupun eh, dari Pemdanya bisa melihat desanya. Nah, caranya bagaimana nanti kita lihat ya. Bagaimana bisa melihat Siskudes-nya secara live. Ada syaratnya, ya. Syaratnya kenapa pusat bisa melihat live ya. Kalau dulu saya masih kecil, Bapak Ibu nanya ke Ustadz saya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa melihat apa yang dilakukan oleh kita? Semua perbuatan kita bisa dilihat. Nah, setelah saya dewasa melihat ada CCTV, melihat ada aplikasi, ini saya bisa melihat, oh, manusia saja bisa memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, kadang nggak kenal juga kita udah bisa ngelihat perbuatannya, kelakuannya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi memang waktu itu ilmunya saja yang belum ya, tapi sekarang semuanya bisa transparan. Nah, transparansi inilah yang kita harapkan bisa lebih mengembangkan apa yang menjadi kualitas pengelolaan keuangan desa lebih baik lagi. Nah, nanti di 2025 ya, nah ini 2024 ya, kita mengembangkan Siskudes non tunai pendapatan ya untuk dana desa, Siltap nanti juga ada yang baru ya. Terus kemudian nanti ada dana konservasi ya. Dana konservasi itu dana yang diberikan World Bank dalam bentuk nanti misalnya hibah-hibah ya Bapak Ibu ya, mungkin per desa bisa 100 sampai 200 juta buat desa-desa yang mungkin bisa untuk reboisasi, bisa untuk uji emisi dan lain-lain. Ini mereka didapatkan hadiah ya, hadiah. Kemudian juga nanti siltap, siltap itu dari pusat ya, tidak lagi Bapak Ibu dari kabupaten, tetap tapi diperhitungkan sebagai DAU kabupaten.
Ya, sama seperti dana desa juga diperhitungkan sebagai pendapatan transfer di kabupaten, ya, kabupaten kota. Nah, nanti juga di 2025 ini, maaf 2024 kami akan progres ya untuk Siskudes perencanaan ya. Mudah-mudahan kalau tidak di 2024 ini ya di 2025 ya karena banyak sekali fitur yang mau dibangun ya. Tapi yang jelas ini kami sedang uji cobakan karena terkait dengan apa namanya perubahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun itu perlu revisi RPJMDes, perlu revisi, bukan revisi ya, penyesuaian RKPDes dengan revisi RPJMDes yang baru. Karena sebelumnya kan kepala desa hanya 6 tahun, sekarang menjadi 8 tahun. Nah, kemudian nanti juga harus ada penyesuaian di tahun depan RPJMDes-nya yang sesuai dengan prioritas nasional dengan presiden, bupati, dan gubernur yang baru. Ini juga perlu sekali aplikasi Siskudes apa namanya perencanaan ya yang terintegrasi baik dengan Siskudes mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban dan mungkin juga akan terintegrasi juga dengan SIPD ya. Kemudian juga kita di 2025 ya itu akan mengembangkan Siskudes evaluasi ya. Evaluasi RPJMDes, evaluasi RKPDes dan evaluasi APBDes. Nah, ini power banget nanti DPMD ya. Camatan boleh nanti ikut juga ya. Karena bagian dari evaluator gitu ya. Tapi yang pegang kendali karena Siskudes ini yang pegang adalah DPMD. DPMD wajib go digital ya, harus paham terkait dengan digitalisasi ya. Kita boleh SDM kurang, tapi kita bisa dibantu dengan robot-robot yaitu aplikasi. Ya, mungkin kita dengan pendamping masih kurang ya, karena mereka secara SDM banyak. Nah, kita tidak dari SDM, tapi dengan aplikasi kita berusaha juga bisa membina desa dengan lebih baik lagi. Ini rencana dari Siskudes 2024 ini dan 2025 ya. Selanjutnya, syarat utama dari Siskudes adalah Siskudes non tunai adalah harus online. Insya Allah kalau Jawa Timur ini sudah semuanya ya 30 kabupaten dan 7.725 desanya sudah online ya. Ini sudah dapat pembobotan juga dari MCP ya. Kemudian juga kita berharap ya untuk Siskudes ya pengembangannya ini di dimotori juga atau didanai juga dari APBD. Ya, di Pedum APBD 2024 ini kita mintakan untuk fasilitasi pengembangan penyediaan infrastruktur. 2025 akan banyak sekali kita mintakan kepada Pemda untuk memberikan slot anggaran kepada DPMD. Ya, siap-siap. Ada nanti LMS ya, Learning Management System yang kita nanti belajar by online. Apalagi untuk di Jawa Timur ini sudah semuanya online gitu ya. Kemudian juga ada untuk selain Siskudes dan Sipades ada Prodeskel, kemudian juga ada fasilitas yang lain, pengawasan, pembuatan perkada dan lain-lain. Ini kita sudah masukkan ke dalam draft Pedum APBD 2025 ya. Nanti fight ya Bapak Ibu di DPMD, di TAPD karena kita banyak sekali diberikan tanggung jawab tapi tidak money follow function. Functionnya doang, money-nya enggak follow gitu ya. Nah, sekarang kita ke depannya sudah ada regulasinya. Ini sudah ada sebenarnya. Nah, ini tinggal fight-nya Bapak Ibu di DPMD. Loh, ini berarti kalau TAPD tidak menganggarkan berarti tidak sesuai dengan regulasi Pedum yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Ya. Nah, ini juga provinsi kalau seandainya mau mengevaluasi, ini silahkan di stressing ketika kabupaten kotanya tidak menganggarkan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diplot di dalam pedoman APBD. Ya, di dalam permen pedoman APBD. Ya. Selanjutnya untuk internet ya, untuk listrik ini juga didukung di dana desa ya, di dana desa di dalam Permendes 7 dan Permendes 13 itu kita
mengarahkan Bapak Ibu supaya desa bisa digitalisasi, support dari listrik dan support juga dari jaringan internet. Ya, Bapak Ibu kalau mau apa namanya ada penguat sinyal atau tower dan lain-lain atau mungkin tidak ikut Kominfo mau sendiri juga silahkan ya. Yang jelas selama masih bisa sarana prasarana ini tidak high cost ya, masih ya harganya masih bisa sesuai dengan seperti langganan, ini bisa dipakai Dede. Ya. Nah, selanjutnya untuk indikator kinerja untuk pengelolaan keuangan desa ya, dua hal yang menjadi tambahan ya di tahun 2024 ini. Nanti untuk juga kita nilai ya menjadi DD tambahan sekitar bulan September Oktober biasanya ya. Nah, ini akan kita nilai sekitar nanti Juni Juli ya Bapak Ibu. Nanti biasanya dari Kemenq minta data di kami. Yang pertama itu sistem keuangan desanya sudah online. Alhamdulillah Jawa Timur sudah online. Yang kedua adalah menggunakan non tunai atau cash management system. Ya. Nah, nanti seperti tahun sebelumnya ya, minimum itu 116 juta per desa ya. Dan maksimum 139 juta per desa ya. Dan itu ya rata-rata nggak banyak Bapak Ibu ya, paling cuma sekitar 50-an. Nah, jadi sudah terseleksi. Nah, untuk Jawa itu biasanya kalau yang lain kan mungkin Bapak Ibu gini, ih kenapa itu kok Papua bisa sih dapat 139 juta atau mungkin daerah-daerah timur 139 juta tapi dia tidak non tunai gitu ya misalnya. Tidak punya online, tidak non tunai. Nah, penilaian untuk Jawa itu memang eh lebih banyak itemnya ya karena apa? Saingannya lebih banyak. Saingan lebih banyak, infrastruktur lebih baik, SDM lebih baik. Jadi mungkin dari 20 item, kalau untuk di Jawa 20-20-nya harus terpenuhi. Tapi kalau untuk di daerah timur, itu mungkin 5 atau 4 saja sudah terpenuhi, itu udah bisa dapat DD tambahan. Ya, jangan ngiri karena apa? Ini sesuai dengan kualitas. Ya, jadi adil itu bukan berarti harus sama rata gitu ya, tapi adil itu sesuai dengan apa namanya sikon ya, situasi dan kondisi dari suatu desa maupun geografis di pemerintah daerahnya. Ya, selanjutnya tadi sudah dikatakan bahwa di Jawa Timur ini kurang lebih ya 1 miliar sama ya semuanya juga 1 miliar rata-rata per desa itu ya sudah digelontorkan ya dan ini sampai dengan 2024 sudah 609,65 triliun ya. Nah, ini tiap tahun mengalami peningkatan. Kemarin waktu penyusunan Undang-Undang 3 diminta 20%. Mohon maaf, Kemenq belum bisa memberikan 20% ya, karena selama ini 10 ya, diminta 20 itu masih belum bisa. Cuma mereka berjanji bahwa setiap tahun akan mengalami peningkatan. Jadi nanti mungkin walaupun cuma 1 triliun itu akan mengalami peningkatan setiap tahun. Nah, peningkatan dari jumlah anggaran DD ini signifikan juga dengan tahapan yang dilakukan oleh Kemenq ya. Saat ini tahapan hanya 2 kali. Kalau dulu 3 kali, ini 2 kali. Bayangkan Bapak Ibu tadinya 1 miliar 3 kali, mungkin cuma 300, sekarang jadi 500 juta. Bapak Ibu di satu kabupaten mungkin bisa desanya itu bisa 200 sampai 300 desa. Bayangin kalau dalam satu waktu Bapak Ibu menarik tunai uang 500 juta dikali 200 desa. Nah, bangkrut itu Bang Jatimnya. Ya, Bang Jatim cabang kabupatennya itu bangkrut. Kenapa saya bilang bangkrut? Karena yang dikirim oleh negara itu cuma uang digital saja. Tidak dipaketin tuh uang kertasnya nggak dipaketin, ya. Jadi bagaimana biasanya bank itu meminjam uang ke bank lain. Makanya saya selalu bilang sama bank BPD, ini kalian cuma tempat check in check out saja.
gitu ya. Tidak ada benefit ke dalam gitu. Bagaimana ya? Malah kalian malah berhutang ke tempat lain. Karena kalau kita minjem uang nggak mungkin dong. Misalnya dia minjem duit ke BCA untuk menyediakan uang cash. Terus tidak dikasih bunga, tidak mungkin. Ya, karena yang namanya perbankan tidak ada tuh tolong menolong hanya dikasih doang nggak mungkin. Ya, malah jadi tekor ini karena mengeluarkan uang. Nah, mana yang menjadi benefit sih Bang. Makanya Bang ketika ada Siskudes link ini tolong jangan ogi, jangan ogah rugi karena investasi pembiayaan yang Bapak Ibu eh, keluarkan untuk mensukseskan kegiatan Siskudes non tunai ini jauh lebih besar atau jauh benefitnya daripada Bapak Ibu kalau seandainya kami biarkan begitu saja setiap saat ketika transaksi tunai ditarik besar, kemudian Bapak Ibu harus pinjam uang ke tetangga-tetangga Bapak Ibu di bank sebelah gitu ya. Nah, ini tolong sekali Bang Jatim pikirkan bagaimana supaya di pemerintah desa ini puas dengan pelayanan perbankan Bapak Ibu sekalian. Karena sebentar lagi kami akan membuka untuk bank-bank pemerintah, ya. Kalau seandainya memang di desa atau apa namanya Pemdanya merasa oh ini pelayanan kurang terus kemudian mau beralih silahkan. Asalkan dilaporkan nanti ya kalau seandainya di. Karena apa? Karena kita ingin ini mutu pelayanan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kesetiaan para pelanggan ini baik, maka Bank Jatim wajib memberikan pelayanan yang maksimal kepada desa ya untuk transaksi non tunai desa ini ya. Selanjutnya ya ini salah satu apa namanya alasan ya. Ada beberapa alasan kenapa kami harus non tunai. Tadi menekan inflasi karena ya tadi ya Bapak Ibu ya uang itu kalau di bank itu uangnya nggak ada ya. Ketika harus menyediakan uang tunai itu mereka sangat-sangat kerepotan pasti nyari kanan kiri gitu ya. Termasuk negara. Nah kalau negara ya gampang dia cetak uang ya. Kalau Bapak Ibu ngeliat sekarang banyak sekali uang beredar baru itu saya kalau orang ekonomi itu deg-degan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin wah enak, bagus ya, rapi gitu ya. Kalau saya sebagai orang keuangan langsung deg-degan. Berarti negara inflasinya cukup tinggi nih. Karena apa? Dia tidak mempunyai uang tersedia dengan keadaan tunai. Maka dia harus mencetak uang. Kecuali kita dimintakan untuk menarik uang yang lama, kan enggak ya? Nah, nah, itu ya. Itu bisa menjadi rush money. Jadi lebih banyak uang yang beredar daripada kemampuan kas yang ada di Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia misalnya cuma punya 7 triliun, tapi karena kebutuhan melebihi itu, dia terpaksa mencetak lebih daripada nilai yang ada di dalam bank. Makanya itu terjadi inflasi. Nah, selanjutnya selain itu adalah untuk bisa keamanan Bapak Ibu ya. Kemarin ada beberapa kasus, ada yang bawa ke rumah, rumahnya kebakar, sudahlah rumahnya kebakar, dia harus mengganti uangnya ya 200 berapa ya 50 jutaan lah ya. Belum dibayarkan pada pihak ketiga dibawa pulang sama si bendahara ya. Ada yang juga dirampok, di apa namanya dibegal, naik naik ojek gitu ya, bawa uang siltap dibegal. Nah, dia harus mengganti, dia kena geger otak gitu ya. Ini keamanan juga kita harapkan selama dengan non tunai ini lebih baik lagi ya. Kemudian juga penatausan dapat real time ya karena apa? Ketika kita melakukan pembayaran ya ini langsung tercatat di dalam Siskudes. Kalau misalnya dengan tunai, mohon maaf harus ketik ulang gitu ya, harus ketik di Siskudes kembali apa yang menjadi BKU-nya, kemudian jurnal dan lain-lain. Tapi kalau dengan non tunai, SPP keluar, transaksi berhasil nanti bisa langsung jadi BKU dan jurnal ya. Nah, tadi juga sudah dikatakan dana yang dikelola semakin meningkat, tidak hanya dana desa, tapi juga pendapatan-pendapatan desa lainnya. Di tanggal 5, sorry, di tanggal 5 Juli 2023, ini kita mengeluarkan surat edaran supaya Bapak Ibu melaksanakan transaksi non-tunai. Ini kita sudah melaksanakan Bapak Ibu, walaupun dikatakan transaksi non-tunai bisa pakai kartu, cek, biliet, giro, no. Saya langsung arahkan ke digital. Kalau Bapak Ibu ingat di 2017, 2018 saya masih di keuangan daerah waktu itu. Ya, ini program transaksi non tunai itu saya terobos langsung ke digital. Saya tidak pakai
kartu kredit. Kenapa? Yang pertama, kartu kredit itu ketika kita meminjam itu harus lapor ke Kemendagri. Nah, kalau pakai kartu kredit lapor terus bagaimana gitu ya. Nah, kalau tidak lapor berarti ada regulasi yang dilanggar. Oke, itu satu yang pertama kenapa saya tidak mau kartu kredit. Yang kedua, kita udah canggih loh. Level tertinggi dari pembayaran adalah digitalisasi. Kita mundur lagi pakai kartu kredit. Ya. Nah, kalau di APBN memang kami belum pakai digitalisasi. Saya ngakuin aja karena saya mantan bendahara Bapak Ibu ya. Sampai sekarang juga saya masih ngurusin keuangan ya. Saya masih perencana, saya masih staf perencana, saya masih PPTK, masih ngurusin keuangan. Itu kami masih pakai tunai gitu ya. Makanya untuk membatasi ketunaian kami gitu ya. Jadi kami harus membaginya 60-40. Ya, 60 dalam keadaan dengan kartu kredit, 40 dengan tunai. Kalau di desa atau di Pemda, ya di Pemda terutama, itu sudah semuanya tunai. Maaf, non tunai, sudah semuanya dengan CMS. Nah, ini malah dibagi menjadi ada kartu kredit gitu ya. Nah, mudah-mudahan di desa tidak pakai kartu kredit, kita pakai digital semua. Ya. Tidak cawe-cawe itu yang namanya bank-bank yang harus pakai kartu kredit. Kita nanti pakai digital elektronik semua. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kabupaten kota melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan atau bank, ya. Kemudian lembaga keuangan bank yang kami berikan izin adalah yang punya jaringan sistem perbankan, yaitu punya CMS dan ada izin BI RTGS ya. Dan terkoneksi sekali lagi dengan Siskudes Kemendagri karena yang tidak dari BPKP ya, karena BPKP sudah memberikan kepada kami ya. Mereka sudah membantu dari 2018 itu sudah di BAST kan kepada kami. Jadi kami menegaskan Siskudes Kemendagri. Jadi kalau Bapak Ibu ke BPKP nggak bisa dapetin ini ya, harus ke Dirjen Pemdes ya. Jadi apa namanya banknya lah yang ke kami, bukan Bapak Ibu ya, bukan Bapak Ibu Pemda, karena Bapak Ibu Pemda sudah punya Siskudes, sudah kami berikan Siskudes, maka untuk Siskudes Link adalah bank yang meminta kepada kami. Ya, selanjutnya yang perlu disiapkan oleh Bupati Wali Kota adalah yang pertama adalah peraturan Bupati Wali Kota, yang kedua adalah rencana aksi. Nah, ini adalah izin interkoneksi ya. Syaratnya yang pertama punya CMS yang berlisensi atau mendapat izin dari OJK. Tidak CMS-CMS-an atau aplikasi-aplikasian yang bilangnya, oh kami udah ada gitu ya. Enggak. Harus ada izin dari OJK. Ya. Yang kedua, terdaftar Sistem Clearing Nasional Bank BIRTGS ya, supaya apa? Supaya bisa real time. Itu RTGS itu real time. Bisa apa transfernya real time. Jadi kalau di atas 100 juta, nah Bapak Ibu suka dibilangin ya, RTGS itu di atas 100 juta itu bisa langsung terkirim. Jadi nggak pakai 1 hari, 2 hari, 24 jam, 30 menit. Pokoknya langsung real time gitu ya. Itu yang kita harapkan supaya apa? Supaya transaksi non tunai ini bisa gercep gitu ya, geraknya cepat untuk pembayaran dan lain-lain. Nah, apa saja yang Bapak Ibu apa namanya atur di dalam peraturan Bupati dan Wali Kota terkait dengan implementasi non tunai? Yang pertama, ketika keterbatasan infrastruktur, maka perlu dilakukan secara bertahap. Berapa batas uang tunai yang Bapak Ibu boleh laksanakan? Ya. Yang kedua adalah eh, transaksi yang mau dilaksanakan apa ya, apa penerimaan semuanya sudah non tunai, pengeluaran juga maunya belanja apa, nah itu silakan diatur di dalam perbub Bapak Ibu ya. Dan ini juga berlaku untuk berapa desa gitu ya, ini juga perlu Bapak Ibu atur ya, mungkin tahun ini cuma 100 gitu ya.
Tapi bertahap nanti tahun depan itu 100 lagi misalnya ya. Dan yang paling penting ini Bapak Ibu atur adalah biaya administrasi beda bank. Itu tidak di cover biayanya oleh RKDes ya. Ini harus di cover oleh pihak ketiga ya. Jadi kita harapkan kalau memang tidak mau ada apa namanya biaya itu pihak ketiganya menggunakan yang sama. Nah, ini kan juga menguntungkan sekali oleh bank. Tadi udah banknya diuntungkan dengan tidak keluar uangnya dengan serta-merta gitu ya, terus tidak pinjam juga dengan bank-bank tetangga. Nah, ini dapat lagi ya, dapat lagi nasabah dari pihak ketiga. Ya. Ini bukan direkayasa ya Bapak Ibu ya, tapi ini memang kita di RKDes atau di apa namanya di belanja desa itu tidak bisa mengeluarkan biaya administrasi terkait dengan biaya transfer. Karena kalau biaya transfer yang cuma di bawah 100 juta mungkin 2.500 BIFAS bisa. Tapi kalau RTGS itu di atas 25.000. Ya, kalau banyak yang bayar ini bisa bangkrut apa namanya APBDes kalau sering-sering dibebani ke apa namanya rekening desa gitu ya. Nah, ini kami harapkan sudah ada Bapak Ibu sekalian terkait dengan perbuknya. Selanjutnya yang perlu disiapkan adalah rencana aksinya, apa saja yang Bapak Ibu ingin lakukan ya di bulan ini, bulan Mei, ya. Selanjutnya nanti Juni, Juli dan lain-lain. Ini juga harus jelas Bapak Ibu sekalian ya. Berapa desa, berapa kecamatan, ya. Kemudian belanja-belanja apa saja yang sudah non tunai. Nah, ini yang saya belum lihat adalah pelaporan nih. Kita minta kemarin pelaporan di tanggal 30 Oktober sampai sekarang belum atau banyak yang tidak untuk di Jawa Timur ya. Nah, ini kami tunggu ya Bapak Ibu. Nah, inilah alur yang kami desain ya untuk Siskudes non tunai ya. Siskudes online. Enaknya saya di Pemdes Siskudes ini sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu ya. Dulu saya di keuangan daerah SIPD itu di Pusdatin atau di masing-masing tempat gitu ya. Anggaran-anggaran kemudian apa namanya penatausahaan dan pelaporan ada sendiri direktoratnya. Nah, ini saya sendiri. Dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan, saya create sendiri termasuk juga apa yang saya inginkan untuk Siskudes non tunai. Nah, ini desain yang saya inginkan. Saya menginginkan bahwa dari mejanya bendahara bisa membayarkan semuanya. Ya, baik pajak, BPJS, kemudian PLN, telepon dan lain-lain itu dari mejanya saja. Kenapa? Saya mengalami sendiri sebagai bendahara tidak enak bayar-bayar pajak, walaupun pajak itu dulu cuma nyebrang kantor saya. Ya, itu saya kumpulin dulu gitu ya, udah baru saya ke depan itu juga dengan males-malesan panas nyebrang gitu ya. Nah, apalagi desa yang mungkin nyebrang pulau turun gunung biaya lagi ya untuk ke ibu kota kabupatennya gitu ya atau kotanya gitu ya. Nah, ini kami mencoba mempermudah. Saya kemarin tanya waktu pertama kali kita mau bikin ini, saya tanya satu-satu sama BPD, kalian bisa nggak bayar pajak dari CMS? Bisa, Bu. Apalagi di 2024 sudah ada CITAS. Jadi, apa namanya, billing itu sudah pasti. Sudah pasti karena apa? Karena sesuai dengan nomor NPWP itu sudah keluar. Misalnya NPWP saya sekian-sekian itu sudah keluar, saya pasti pajaknya adalah 15%, misalnya seperti itu ya. Ini sudah oke banget ya. Ya, mungkin saya sudah tidak create lagi SPD karena saya pindah ganti lagi SPD-nya jadi SPD merah apa RI gitu ya. Jadi saya tidak tahu lagi alur dari penatausahaan dan pelaporan. Nah, untuk di desa saya menginginkan itu kemarin dan saya juga menginginkan ketika SPP keluar dan transaksi berhasil itu balik lagi di Siskudes sudah menjadi buku kas umum, buku kas pembantu dan lain-lain. Dimanapun bendahara, dimanapun sekdes, dimanapun kades, itu bisa approval verifikasinya. Ya, jadi nggak nungguin Pak Kadesnya belum pulang, jadi nggak bisa bayar gitu ya. No,
ya. Nggak bisa ini karena sekdesnya belum verifikasi. No, bisa di HP-nya ya, bisa di laptopnya dan lain-lain. Ya, yang penting ada sinyal. Ya, jadi tidak harus apa namanya, kita harus ke apa namanya, harus ada di kantor gitu ya. Makanya waktu kemarin kejadian di 2020 itu ada COVID ya, itu Pemda dulu sudah melaksanakan transaksi non tunai, itu tidak terlalu berat karena apa, dimanapun bisa WFH untuk melaksanakan pembayaran ya. Walaupun mungkin yang BUD masih tetap di kantor, tapi dimanapun dia bisa, nggak mesti harus nggak mesti harus dia selalu ada di ruangannya gitu ya. Kadang-kadang ada yang lagi apa namanya kemarin tuh ya, di isolasi gitu ya, dia masih bisa kerja gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi apa namanya kejadian di 2020, 2021 ya, COVID ya. Tapi apapun yang terjadi itu, ini akan memangkas waktu ya. Dulu Pak Jokowi pernah bilang bahwa kita itu bekerja tidak 5 hari. Kalau bisa nanti 3-4 hari. Itu dulu masih Pak Cahyokumolo ya. Jadi Kemenpannya dan Kemendagri pernah juga dia pernah menyatakan hal seperti itu. Tapi sampai selesai Pak Jokowi belum terjadi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu eh, ke luar negeri, itu yang namanya PNS, itu jarang Bapak Ibu 5 hari kerja. Itu kerjanya cuma 3-4 hari kerja aja. Nah, kita itu yang di Indonesia yang paling panjang jumlah kerja di di kantor gitu ya. Nah, ini lumayan juga melakukan pemborosan juga untuk listrik dan lain-lain gitu ya. Nah, ini ke depan mungkin kita kalau lebih efektif lagi bekerjanya, ini akan lebih berkurang ya. Selanjutnya eh, di sini ya daftarnya sudah 25 bank yang telah terkoneksi dengan Siskudes Link, Bapak Ibu sekalian. Dan ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang terakhir-terakhir masih proses interkoneksi Bapak Ibu ya. Jadi dari 27 bank ya, ini 25 punya desa. Dua lagi nggak punya desa, yaitu yang pertama adalah DKI, yang kedua adalah Bank Banten. Karena Bank Banten yang kabupaten kotanya masih pakai BJB ya. Jadi 25 sudah semuanya BPD udah interkoneksi dengan Siskudeslink ya. Selanjutnya ini yang tadi program yang akan kami launch ya untuk pendapatan. Kami sih berharapnya segera ya, mudah-mudahan nanti dana desa tahap 2 bisa dilaksanakan atau mungkin nanti uji coba ya. Itu adalah alur transaksi non tunai untuk pendapatan ya. Ini kita ada dana desa dulu ya. Ini kita berharap sudah pakai paperless ya. Cukup PDF-nya saja yang terbang-terbang ya ke kecamatan, ke DPMD. Orangnya nggak mesti harus turun ke kecamatan atau ke DPMD ya. Ini perjalanan dinasnya nanti terlalu banyak ya. Sedangkan DD itu kan perjalanan dinasnya cuma sedikit ya. Dari 3% itu kan sedikit sekali ya. Nah, kemudian eh, berproses dan nanti nompang nyenggol ke SIPD saat dicairkan ya, masuk sebagai data TKD dan nanti masuk juga langsung ke Bank Jatim ya. Nah, ini untuk dana desa. Ke depan Siltap juga sama, pengajuan juga. Dan Siltap yang nanti bikin ribet karena setiap bulan siklus ini akan Bapak Ibu eh, apa temui ya di DPMD karena harus melakukan verifikasi untuk siltap ya. Jadi kan kemarin desa mintanya ya kami maunya siltapnya tiap bulan udah dari pusat aja lah. Kalau dari pusat pasti harus pengajuan seperti ini, insya Allah ya. Nanti juga yang tadi saya bilang dana konservasi ya, yang dana-dana hibah yang untuk hadiah-hadiah ini juga pengajuan seperti ini. Jadi kami makanya mengantisipasi bahwa ke depannya untuk pendapatan, terutama pendapatan-pendapatan yang dari pusat, ini perlu ada transaksi non tunai pendapatan. Kalau yang dari provinsi atau kabupaten kota itu gampang, dia langsung masuk saja tidak perlu pengajuan. Nah, tapi yang untuk ke pusat ini kan perlu pengajuan. Nah, kalau bolak-balik ini biaya apa transportnya, perjalanan dinas mungkin oleh desanya ini kan sangat besar ya.
Mungkin di daerah Jawa Timur tidak terlalu jauh ya ke DPMD-nya. Tapi mungkin di daerah lain itu ke kecamatan aja mungkin ada yang 1 malam, 2 malam gitu ya. Saya pernah kemarin di Kalbar itu untuk ke kecamatannya saja naik ojek 1.500.000 sekali jalan. Bolak-balik 2-3 juta gitu ya. Itu yang makanya apa namanya setelah saya semakin ke desa gitu ya. Dulu saya 18 tahun di keuangan daerah, semakin ke desa tuh semakin ternyuh gitu loh. Oh, ternyata Indonesia ini luar biasa luasnya. Dan saat itu saya baru tahu kalau banyak desa-desa di Indonesia itu belum ada listrik. Itu di bulan apa itu ya, Juli. Makanya waktu dana desa apa namanya waktu penyusunan pedoman dana desa Permendes 7 itu saya usulkan ya untuk listrik masuk ke desa tapi yang diadakan atau didanai oleh dana desa. Karena miris sekali ternyata banyak sekali desa-desa di Indonesia itu yang belum ada listriknya. Jadi gelap gulita kalau malam. Ya, udahlah di hutan, ya gelap sekali. Bayangin Bapak Ibu ya. Saya orang anak kota soalnya ya. Jadi kalau ngebayangin itu malah jadi sesak napas gitu ya. Ya, makanya alhamdulillah diterima ya untuk apa namanya listrik ya dan juga untuk apa namanya jaringan-jaringan walaupun tidak besar. Nah, kemarin untuk 2025 kemungkinan dari Kementerian Kominfo itu juga akan memberikan beberapa tower-tower. Cuma saya katakan towernya boleh sekaligus pemeliharaan yang jangan nanti towernya dikasih ke desa, pemeliharaannya di desa gitu ya. Karena itu berat sekali, mahal. Karena banyak sekali yang ngasih-ngasih server dan pemeliharaannya kebingungan gitu ya. Akhirnya nggak bisa di apa namanya di maintenance gitu ya untuk keberlangsungan server atau towernya gitu ya. Nah, ini ke depan ya, mudah-mudahan di apa namanya di pengajuan dana desa tahap 2 atau mungkin nanti keluar regulasi untuk siltap yang disalurkan dari APBN kita sudah pakai ini. Ya, maksimum 2025 maksimum. Yang jelas build up-nya dari 2024 ya. Selanjutnya SE nomor 103.333 tanggal 2 April. Nah, ini yang saya mau jelaskan Bapak Ibu sekalian. Apa saja sih yang kita jelaskan ya kenapa kemarin udah 5 Juli ada lagi. Nah, karena kami ingin meluruskan nih, masih banyak yang masih keliru. Sudah ada pun masih juga ada yang keliru gitu ya. Makanya tadi saya apa appreciate sekali dengan Pak Kabit, beliau tahu membaca apa namanya menerjemahkan arti SE ini gitu karena banyak sekali yang nggak paham gitu ya. Nah, di sini di peran pemerintah pusat ya bahwa melakukan kami menyiapkan ya aplikasi Siskudeslink ya ya non tunainya kemudian provinsi ya luar biasa sekali. Boleh applause dong buat Provinsi Jawa Timur pembinaannya pengawasannya luar biasa sekali ya saya appreciate saya terima kasih ya karena tidak semua provinsi di Indonesia yang care dengan kabupaten kotanya yang punya desa gitu ya ya DPMD-nya ini kurang greget nih ya. Nah, ini Jawa Timur termasuk yang luar biasa ya bisa mengumpulkan DPMD-nya supaya satu suara gitu ya. Permasalahan apa gitu ya. Jangan DPMD provinsi itu hanya sebagai apa ya logo doang gitu ya. Tapi nggak tahu, saya bingung untuk memberikan apa namanya menitipkan tanggung jawab kepada provinsi, sedangkan provinsinya juga tidak care dengan kabupaten kotanya. Nah, ini luar biasa sekali Provinsi Jawa Timur. Ini care dan apa ya menyisir apa yang menjadi permasalahan yang ada di DPMD kabupatennya. Selanjutnya di untuk kabupaten kota ini tugasnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu tolong buat tadi peraturan Bupati Wali Kota, kemudian rencana aksi, penyediaan infrastrukturnya harus online, lakukan sosialisasi ya, pembinaan dan pelaporan. Nah, ini yang pelaporan yang belum nih kayaknya Bapak Ibu belum semuanya ya.
belum semuanya, bukan semuanya enggak ya. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, untuk sosialisasi kalau kami nggak punya Bu, gimana gitu ya. Kalau yang 2024 sebenarnya sih harusnya nggak boleh nggak punya karena di pedoman APBD sudah kita arahkan. Tapi pasti jawabannya, Bu, kami nggak dikasih sama TAPD gitu ya. Tahun 2025 perjuangkan ya. Karena kalau tidak diperjuangkan kasihan nanti kasihan Bapak Ibu juga kasih banyak tanggung jawab tapi tidak tadi money follow function, functionnya banyak, money-nya tidak follow gitu ya. Nah, makanya harus berjuang. Tidak ada ya. Kami di pemerintah pusat sudah berjuang memasukkan di dalam regulasi, tinggal Bapak Ibu yang berjuang juga berjuang untuk di TAPD. Ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada ya ibarat diiris tidak ada ya bagaimana gitu ya. Nah, ini boleh. Boleh nih tadi saya katakan minta bantuan sama Bank Jatim ya. Bank Jatim juga jangan ngerasa oh ini banyak sekali pengeluaran. No, ini investasi. Lebih baik Bapak Ibu di Bank Jatim keluar untuk investasi melatih desa dan desanya menjadi mitra yang solid ya. Bayangin itu DD-nya aja 1 miliar Bapak Ibu. 1 miliar kali berapa desa gitu ya. Tidak keluar secara otomatis. Kalau dia keluar secara otomatis, Bapak Ibu pinjam uang ke tetangga sebelah dengan bunga 1% gitu ya minimal. Apalagi kalau minjemnya sama pinjol gitu ya. Lebih banyak lagi gitu. Enggak lah ya kalau bang nggak pinjam sama pinjol. Nah, tapi yang jelas ini lebih besar kalau seandainya Bapak Ibu tidak pakai non tunai. Jadi jangan ogi ya Bapak Ibu di BPD Bank Jatim. Kalaupun keluar uang itu pasti benefit feedbacknya luar biasa. Ya, nanti ke mana-mana nih ya, nanti ke BUMDes mungkin ke UMKM ya, ke pendapatan tadi siltap dan lain-lain juga ya, reboisasi segala macam itu masuknya nanti tidak langsung keluar ya. Yang kedua, memastikan kelancaran dan keamanan, jangan sampai ada hacker, jangan sampai ada yang lain-lain gitu ya. Nah, ini kenapa juga kami menggunakan Cisco Desk Link itu juga supaya tidak mudah kena hack ya. Karena kalau kena hack tinggal diputus aja linknya. Ya. Jadi kalau ya Jatim banknya yang kena ya sudah biarin aja. Kita di Siskudes tidak. Karena apa? 1 tahun saya pegang Siskudes 3 kali itu Siskudes kena virus. Kena hack, kena virus gitu ya. Yang kena hack si Pades, si Kudes kena. Yang kena hack si Pede, si Kudes kena airnya, si Kudes kena sendiri juga. Kemarin makanya konsolidasi awal tahun sebenarnya aku pengen dari penganggaran APBDes karena masih maintenance gitu ya. Nah, makanya ini kami harapkan ya, ini karena anak-anak zaman sekarang ini iseng-iseng gitu ya. Ada masuk-masukin judi online lah segala macem gitu ya, mungkin terkenal gitu ya. Nah, meretas pemerintahan gitu ya. Nah, karena anak-anak sekarang tuh bukan hanya uang gitu ya, kadang hanya untuk apresiasi sendiri ya. Bisa meretas gitu ya, iseng-iseng gitu ya. Nah, ini kami harapkan eh, apa namanya Bank Jatim bisa mengamankan. Makanya tadi kami katakan CMS-nya itu harus berlisensi atau harus dapat izin dari OJK. Karena apa? Kalau tidak dapat izin dari OJK, ini kami tidak tahu keamanannya sampai seberapa baik gitu ya. Karena kalau dari OJK itu nggak gampang dapat CMS Bapak Ibu ya. Saya waktu itu mengawal teman-teman Pemda ini bikin CMS di 2017, 2018. Itu bolak-balik mereka bisa 6 bulan sampai 1 tahun ya. Kalau masih jelek aplikasinya diretas lagi terus 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 sampai dia kuat baru dapat lisensi. Yang itu dapat CMS ya. Dan yang terakhir adalah menyediakan layanan. Nah, ini juga layanan ya, Bang Jatim ya. Layanan ini kenapa? Supaya walaupun dengan tunai, ya, ini si bendahara tidak langsung tarik karena dia tahu oh ini ada agen. Oh, ini ada ATM, ada apa namanya kantor kas. Nah, bisa diambil di mana saja. Ngapain saya bawa-bawa duit nanti takut apa namanya takut dirampok atau takut kebakar gitu ya. Lebih baik saya
eh, secukupnya saja. Nanti saya ambil lagi di sana ya, ada kantor kasnya, ada ATM-nya. Nah, yang saya ingin majukan lagi adalah laku pandai. Ya, saya nggak tahu Bang Jatim laku pandainya namanya apa. Ya, laku pandai ini adalah agen ya kayak Briling gitu ya, yang bekerja sama dengan masyarakat atau mungkin UMKM atau malah BUMDes ya. Jadi silakan BUMDesnya kerjasama pinjam, bisa jual apa pembayaran-pembayaran pajak, kemudian listrik dan lain-lain. Jadi BUMDesnya lebih banyak lagi lininya gitu ya. Nanti karyawan BUMDesnya diajarin supaya bisa jadi agen bank gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali efeknya ke perekonomian tidak saja sebagai transaksi non tunai saja, tapi juga nanti akan ke perekonomian desa tersebut. Nah, ini adalah tahapan. Dengarkan baik-baik tahapannya. Yang pertama adalah bahwa pem- eh, bank itu meminta pengajuan interkoneksi. Karena tadi saya katakan bahwa yang ke Kemendagri adalah bank. Nah, kebetulan ini BPD kami dahulukan karena punya daerah baru nanti karena sudah 25 tadi sudah semua, sebentar lagi mungkin Himbara atau bank pemerintah akan kami buka juga ya. Nanti kami set up IPI dan lain-lain ya. Setelah silahkan yang sudah tadi diberi izin, kabupaten kotanya berkoordinasi dengan banknya. Ya, ini dinas DPMD-nya untuk setup, untuk dari mengkoneksikan Siskudes dengan CMS bank. Ya, selanjutnya setelah sudah terkoneksi ya biasanya di Kominfo ya setelah dikoneksikan maka menyiapkan desa uji coba. Silakan mau 2, 3, 10 ya tapi rata-rata 2. Dengan tahapan yang pertama SID atau pengujian untuk aplikasi bisa berjalan atau tidak ya. Yang kedua adalah user acceptance testing atau pengujian ini bisa digunakan nggak oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah tes operasional. Nah, tes operasional ini adalah memastikan sistem berjalan pada tingkat transaksi sebenarnya. Nah, untuk yang melakukan tes adalah Ditjen Bina Pemdes, Bapak Ibu ya. Jangan banknya yang ngetes ya. Yang dites kan ini Siskudes sama CMS. Maka pihak independen adalah Kemendagri ya. Maka harus dites operasionalnya oleh Kemendagri. Jangan jeruk makan jeruk ya. Pemdanya ngetes sendiri. Oh ya udah berhasil. Atau banknya ngetes sendiri. Oh ya udah berhasil. Memang berhasil karena memang servernya di tempat Bapak Ibu ya berjalan terus. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ya, dari Pak Kabitnya pinter nih ya. Katanya gini, berdasarkan keberhasilan uji coba Siskudeslink, pemerintah kabupaten kota ya, ini baru boleh melakukan bimbingan teknis. Jadi nanti ada BAST yang menyatakan bahwa ini tes operasionalnya layak. Mohon maaf Bapak Ibu, makanya dari kemarin saya katakan banyak yang sudah terlapor tapi tidak terdata di Siskudes Kemendagri. Ya, tidak ada live-nya. Kami tidak bisa melihat transaksi per menit, per detik juga nggak bisa ngelihat. Ya, ya kalian ya bisa tetap bisa bisa transaksi live di antara desanya di kabupatennya kotanya ya bisa. Tapi kami kan di pusat menginginkan Siskudes link ini adalah kami bisa lihat dari pusat. Nah, yang baru bisa kami lihat itu baru Kota Batu. Ya, mohon maaf ya, walaupun ini tuan rumah, Malang, Mojokerto, Kediri, Nganjuk belum. Jadi tolong tes operasionalnya ini dikoordinasikan dengan kami. Ya, kalau untuk Blitar, Trenggalek ya, kemudian Ngawi ini lagi proses ya. Ngawi, Madiun ini proses ya, sudah ada jadwalnya nanti ya. Nah, nanti setelah itu ya, setelah nanti TO dan live-nya berhasil ya, maka eh, maka nanti ada penyerahan Siskudes Link kepada Bank Persepsi yaitu melakukan interkoneksi dengan BAST ya. Jadi nanti TO-nya itu ada BAST-nya Bapak Ibu ya. Kalau sudah
dianggap sudah, kan nanti di calling. Ini udah masuk belum ke Siskudes pusat? Ya, tes operasionalnya sudah oke. Ya, ini antara Siskudes dengan apa namanya CMS-nya sudah layak, sudah berjalan dengan baik. Nah, ini nanti kami koneksikan dengan pusat. Di pusat dinyatakan udah terlihat belum transaksinya, baru nanti kita akan memberikan BAST kepada Bapak Ibu, ya, baik di Pemda maupun di Bank Persepsinya. Ya, supaya apa? Ini supaya layak Bapak Ibu ya. Jangan nanti bilangnya Siskudeslingnya yang nggak jalan. Padahal kami aja belum pernah ngetes tuh. Karena banyak sekali nih yang jalan sendiri, terus abis itu Siskudes apa namanya transaksi non tunainya error. Terus ngalahinnya Siskudeslink. Bu, Siskudeslingnya nggak jalan. Apaan nih Siskudeslingnya nggak jalan? Setelah ditelusuri ternyata CMS-nya. Ya, bagaimana kami bisa tahu itu sudah jalan, sudah live, sudah baik, kalau kami sendiri tidak pernah mengetesnya gitu loh. Ya, Bu, ini nggak bisa transaksi, Bu, ini nggak bisa bayar pajak, Bu, ini nggak bisa masuk ini kepada pihak ketiga yang beda bank. Lah, saya nggak tahu karena saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah kalian panggil untuk saya itu termasuk tim saya ya, tidak pernah tahu, tidak pernah diuji cobakan bagaimana Siskudes linknya itu berjalan dengan baik, menghubungkan antara Siskudes dengan CMS gitu ya. Terus giliran ada masalah lemparnya ke kami gitu ya. Sedangkan kami, makanya ke depannya ini sudah dijelaskan bahwa akan dapat BAST buat yang sudah TO. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tidak ada kata terlambat. Yang sudah jalan, tolong TO-nya dilapor ke kami. Nanti Bang Jatim tolong di apa namanya diinventarisir tadi itu Malang, Mojokerto, Kediri, Nganjuk ya. Untuk TO-nya di apa namanya di kami turun lagi nanti sekalian kalau bisa nanti sama Trenggalek dan lain-lain supaya bisa kami cek ya dan kami open live-nya ke pusat gitu ya biar kami turun ke lapangan. Nanti Bang Jatim tolong ya untuk 4 lagi yang sudah live karena sayang ini Malang sudah berapa bulan ya untuk melaksanakan Siskudes. Nah, kami nggak ngeliat tuh yang dari Januari sampai bulan Mei. Nanti kalau udah TO baru bisa kelihatan. Aduh, sayang sekali gitu ya. Padahal kan kalau ini kan bisa kami lihat Januari sampai Mei-nya kalau seandainya waktu itu Bapak Ibu di Malang lapor. Ya, kalau Batu sudah bisa kami lihat dari pertama dia buka itu sudah bisa kami lihat ya. Nah, itu dari kemarin nanyain apa sih bedanya data terlapor dan terdata. Terdata itu tuh masuk masuk ke dalam Siskudes apa namanya yang ada di pusat gitu ya. Karena kan kita server di tempat Bapak Ibu bukan di kami. Jadi kami cara narik datanya begitu ya. Cara narik datanya kalau sudah terlapor dan sudah dianggap oh ini layak untuk jalan gitu ya. Dan yang terakhir, apabila ada perubahan bank, ya nanti karena tadi saya katakan sudah 25 PPD sudah selesai, akan masuk lagi nanti ke bank pemerintahan dan mungkin ke depan lagi juga nanti bank pemerintah apa perkreditan rakyat. Kalau terjadi perubahan bank, tolong Bapak Ibu di kabupaten kota laporkan. Ya, laporkan. Ya, karena kalau udah rame terserah nanti desa ini pakai ini, desa itu pakai itu gitu terserah lah. Ya, kalau sudah pasar persaingan sempurna, nah ini ya bagaimana Bang Jatim supaya bisa semuanya loyal kepada Bang Jatim. Ya, jadi harus apa namanya pelayanan harus sangat-sangat baik, gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Kita diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ira atas materi yang sudah dipaparkan tadi. Luar biasa materinya pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak informasi yang sudah kita dapatkan dari narasumber ya. Bagaimana perkembangan Siskudes pentingnya tata kelola pemerintah desa yang transparan melalui sistem informasi ini. Dan bagaimana nanti kira-kira Siskudes ini perkembangannya seperti apa. Terus kemudian juga tadi juga disampaikan terkait dengan mekanisme untuk membuat GMS Diskusi Link ini seperti apa, tadi sudah disampaikan. Tapi saya kira ini ada banyak pertanyaan nanti Ibu dari teman-teman peserta ini, utamanya bagi teman-teman kabupaten yang mungkin ingin segera menyusul 9 kabupaten yang ada di depan tadi.
Oke. Langsung saja saya kira kita buka sesi yang pertama ini dengan 3 pertanyaan. Kita buka dengan 3 pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, monggo. Mumpung ini ada Ibu Ira yang memunggawai dari Siskudes CMS ini. Monggo, kita buka 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Silakan acungkan tangan. Nanti, nggih, Ibu yang pakai kerudung pink, terus kemudian Bapak yang pakai baju hitam sama Bapak yang pakai baju biru. Monggo ibunya dulu boleh disebutkan nama dan dari instansi mana. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ira. Saya dari Dinas PMD Kabupaten Madiun. Nama saya Yuyun. Izin menanyakan, jadi progres kami itu sebelum ada Cisco Desling, kami sudah bekerja sama dengan Bank Jatim dahulu itu menginovasi adanya CMS. Kemudian Cisco Desling, kami sudah membimtekkan semuanya ke seluruh desa kami. Kemudian ada Cisco Desling. Nah, Cisco Desling juga itu sudah kami bimtekkan ke seluruh desa kami. Dan pada saat tanggal 2 April surat ini turun, itu posisinya kami sudah di hari terakhir bimtek dan TO. Nah, ini untuk keberlanjutannya, saat ini kami sedang menyiapkan untuk live. Mohon arahan bagaimana supaya Pemkab Madiun yang sudah kami bimtekkan dan sudah di TO Bank Jatim kemarin itu dengan Bank Jatim kemarin itu bisa diakomodir untuk live karena arahan Bapak Kadin mengharapkan di akhir bulan Mei ini kami sudah bisa diizinkan untuk live dan terimplementasi secara live Cisco Desling dan CMS-nya. Begitu Bu Ira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi saya wabarakatuh. langsung jawab ya. Waalaikumsalam Tuh, warahmatullahi wabarakatuh. bisa Ibu. Silakan Ibu. Ya, Ibu yang dari Madiun tadi saya sudah sampaikan yang tadi ada 4 ya, Madiun, Malang, apalagi tadi itu ya, yang sudah jalan ya, tapi udah mungkin sudah transaksi lama ya, sudah berapa bulan gitu, 5 bulan mungkin ya. Nah itu nanti TO-nya saja, TO-nya nanti kita turun ya, nanti kami nanti yang koordinasi dengan Bank Jatim ya, kami nanti yang men-TO-kan di sana ya, gitu. Ya, nanti koordinasi dengan Bang Jatim aja jadwal untuk Madiun, untuk ya Madiun ya tadi ya, untuk Madiun kapan gitu? Karena kami sekalian nanti dengan yang belum juga ya, ada Trenggalek, Ngawi, apa kemarin tuh ya, ada beberapa. Nah itu yang nanti barengan aja sekalian satu Jawa Timur gitu ya, ada 8 apa 9 ya, yang TO dan ada juga TO pelatihan ya, itu nanti kita turun bersamaan gitu ya. Gitu ya Ibu ya. Nanti koordinasi dengan Bang Jatim jadwalnya Madiun kapan? Siap, berarti bisa disimpulkan bahwa kami tidak perlu mengulang untuk BIMTEK ya Bu Ira. Tinggal Enggak. Bimteknya enggak. ya, soalnya TO-nya yang perlu TO. Biar oh ya. nanti tapi nanti kalau TO, kalau ada permasalahan mungkin kita akan apa ya, mengupgrade ya. Kalau ada permasalahan, kalau tidak enggak usah ya. Misalnya ada permasalahan, oh ini kok nggak sesuai spek sih gitu kan ya. Ini tolong CMS-nya di-upgrade, kami maunya yang seperti ini gitu ya. Misalnya ada kemarin itu yang tidak kalau beda bank gitu ya, dia tidak harus tulis nama gitu ya. Nah ini kami nggak mau kayak gitu, maunya eh, bank langsung nama langsung dia keluar. Kalau tidak invalid gitu ya. Nah seperti itu. Ada juga yang apa pembayaran pajak ya, makanya nunggu dulu ya, citasnya belum jalan ya, jadi harus apa namanya, harus tebak-tebakan ID billing. Ya ini kami upgrade dulu baru bisa dia apa namanya dioperasionalkan kembali gitu. Itu ya Ibu ya. Ya, Jadi baik. nggak usah takut yang udah, yang penting Bapak Ibu TO-nya di apa namanya dikoordinasikan dengan Bank Jatim. Tapi ya itu tadi ya, sayang banget kami tidak bisa melihat transaksi Bapak Ibu di Januari sampai Mei ya. Nah, jangan lama-lama ya. Nanti semakin lama kami tidak bisa melihat
padahal Bapak Ibu sudah melaksanakan transaksi non tunai dengan Sisku Deslink. Ya, baik Bu Ira, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, jadi bisa langsung TO. Oke. Lanjut ke belakang dulu, nggih. Ke belakang dulu. Nggih. Ke belakang, nanti kemudian Dika, nanti kemudian Bapak Bapak Kadis Mojokerto. Nggih. Oke, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko dari DPMD Kabupaten Malang. Ngapunten, Bu Ira, mohon maaf. eh, Mungkin ini pertanyaannya titipan dari Pak Kadis kami, hampir sama dengan punyanya Madiun. Cuma bedanya di kami sudah berjalan sampai dengan bulan 5 ini memang statusnya seperti tadi eh, sudah disampaikan, sudah terlapor tapi belum Terdata. terdata. Nggih. Jadi intinya dari tahapan ini yang terputus adalah tadi disampaikan live transaksi. Jadi mohon kepastian biar kita bisa terdata itu cepat. Bagaimana apakah pihak Pemda harus bersurat ke Kemendagri sendiri terkait live transaksi ataupun dari pihak Bank Persepsi yang menjadwalkan untuk kami biar segera terdata. Itu mohon kepastiannya gimana Bira. Ngapunten nggih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pembicaraan kami dengan Bank Persepsi, karena kan sekaligus yang 4 yang belum ya, 4 lagi yang belum itu ya, ya maksudnya yang lagi proses ya kayak Trenggalek, Ngawi, kemarin itu kan ada yang lagi proses, maksudnya kami sekalian turun gitu kan, hanya tinggal TO saja gitu ya. Nah kemarin itu eh, kami minta sih sebenarnya dari pihak bank ya, biar menjadwalkan yang mana yang TO pelatihan, yang mana yang hanya TO saja gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya kembalikan lagi ke Bank Jatimnya nih, ya, karena mereka nanti yang akan menjadwalkan tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya, Pak ya, nanti tolong eh, di apa namanya di push Bank Jatimnya tanggal berapa nih yang buat Malang. Nah, kemudian yang Madiun nanti tanggal berapa buat Madiun gitu ya. Kalau satu-satu nanti takutnya nggak komprehensif kan ini nanti yang membiayai biasanya Bang Jatim ya, karena ini TO doang kan, TO dan pelatihan gitu kan ya. Nah ini tolong nanti dikoordinasikan supaya tim kami juga nggak bolak-balik nanti kalau misalnya satu-satu nanti tahu tanggal 20 nanti Malang, tahu-tahu kami udah balik ke Jakarta, nanti ada lagi Madiun balik lagi gitu kan. Sebaiknya dikoordinir. Kemarin kami sudah memberikan saran kepada Bang Jatim, kalau memang ini hanya TO doang, gitu kan, itu kan 1 hari paling ya, satu orang bisa pindah-pindah gitu ya, untuk melaksanakan TO-nya sehari mungkin seminggu juga udah selesai beberapa desa gitu, beberapa kabupaten. Nah, terus kemudian yang memang TO pelatihan ya dilanjutkan yang pelatihan. Kalau yang sudah jalan ya tinggal TO aja gitu ya. Sekarang juga akan mengevaluasi CMS-nya Bank Jatim ini layak atau tidak gitu ya, karena beberapa apa BPD ya, itu banyak yang ada kekurangan gitu ya. Mudah-mudahan Bang Jatim baik, jadi tidak perlu pengupgradean atau yang lain-lain. Gitu ya, Pak Eko ya, tolong di push juga. Saya bantu di push nih. Bang Jatimnya mana ada nggak di situ tuh? Bang Jatim, tolong nih. Yang tinggal TO saja biar nggak galau nih ya. Dan kami juga nggak ketinggalan nih, nggak ketinggalan informasi live-nya mereka gitu ya. Semakin lama kan, kalau masuk bulan Juni berarti sekitar 6 bulan nih mereka ketinggalan masuk ke data kami gitu ya. Ya, Bang Jatim mana Bang Jatim? Ada nggak? Bang Jatim Oh, kita oh ada di kenapa Bang Jatimnya jauh-jauh? Bang Jatim tolong ya. Siapa itu Pak Bang Jatimnya? Abang-abang, Abang Jatim. Menyala abangku gitu ya. Siapa itu? Saya nggak Ya, kelihatan. baik Pak. Ibu mohon izin, saya Anas Enggar Septian dari Divisi Digital Banking. Mungkin Mm-mm. tadi mungkin sedikit pertanyaan ya Bu ya. Jadi terkait menyambung dari Malang, yang kan kami kan berkoordinasi dengan tim ahli Bibu dengan Pak Insan sih. Itu
apakah diperkenankan misalnya nanti kami melakukan TO itu lebih dari 3 ya Bu? Karena terus terang di sini juga rekan-rekan kami di DPMT itu juga sedang antri nih Bu. Kalau tiga-tiga Kenapa Pak? Nggak kedengeran? lebih dari 3 ya Bu. Kalau misalnya sekali TO mungkin Oh, sekali datang itu lebih dari 3. Karena kemarin yang kami dapat itu 3, maksimum 3 dulu gitu. Apakah mm-mm. diperkenankan Ibu? Gitu. Ya, makanya nanti kan yang sudah terdata itu yang lagi proses ya Pak ya. Yang lagi proses itu saya lupa tuh tadi apa aja namanya. Ada 10 Ibu, 9 Ibu. Ya, Ya, 9. yang kemarin itu kan baru Blitar, Trenggalek, Ngawi, Madiun. Betul Ya, toh? ya. Ah. Terus yang apa namanya? Yang cuma Malang, TO doang ya, yang sudah jalan tapi TO-nya live-nya belum dapat BAST-nya ya, BAST apa BAST TO ya, BAST TO berita acara sukses TO-nya gitu ya. Itu kan Malang, Mojokerto, Kediri, Nganjuk ya. ya Nah, termasuk itu nanti Madiun tadi juga Ibu. Ya, oh ya Madiun satu lagi Madiun. Madiun bukannya nanti barengan sama ini sama Trenggalek. Ya ya, udahlah pokoknya ya itu yang pokoknya belum yang ikut apa namanya, yang tinggal TO saja Ibu. oh yang tinggal TO ya Ya. oke. Hmm. Nanti segera aja dikondisikan Pak ya. Betul Jadi Bu. kalau seperti itu kan nanti TO-nya kalau misalnya turun ya paling 2 gitu ya. Itu nggak ada lagi yang pelatihan, hanya TO aja. TO aja. Jadi Ya, insya Allah nanti kalau kami TO akan aja kalau ah, 10 ya paling 2 atau 3 orang gitu ya yang turun. Nanti dikoordinasikan sama eh, tenaga ahli kami ya, Pak. Karena Mensang. nanti kan dia yang membagi Nah. tim juga gitu karena ada beberapa apa provinsi juga, Pak. Ya. Ya Ibu, insya Allah di Iya, akhir bulan ini kita sudah ya. selesai semua untuk TO. Ah, ya biar biar ya mungkin 2 atau 3 lah kalau 10 sih ya biar biar cepat juga gitu ya. Biar Ibu. sebelum akhir tahun, akhir bulan Mei ini udah bisa masuk di Juni udah terdata di kami gitu ya. Ya, baik Bu. Nanti bersuratnya sekaligus aja, Pak. Ya, sekaligus misalnya gini, tanggal berapa? 20 sampai 30 Mei gitu ya. Itu 10 daerah tadi gitu ya. Gitu ya, Pak. Ya, nanti kan mohon izin mungkin nanti kan yang bersurat kan dari DPMD ke kami, nanti kami akan bersurat ke Ya. ya, Heeh. Mendagri. Ya, ya. Pokoknya nanti yang ke kami itu dari Bang Jatim aja biar sekaligus. Ya, baik Bu. Nanti kami list Heeh. surat tersebut Bu, sama Nah, sekalian melaporkan juga gitu. halnya. Misalnya gini, Malang sudah jalan sekian bulan gitu ya. Karena kami sekalian juga gitu, biar tahu. Kan mereka nggak ngelapor juga nih, pengen dijewer emang. Ya, eh, Malang sudah sekian bulan, Madiun sudah sekian bulan gitu ya. Jadi kami bisa tahu skipnya yang tidak live di kami itu berapa bulan gitu ya. Ya, Iya, oke. Eh, Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Kita berikan kesempatan kepada sebentar yang belakang tadi yang nggih, Bapak pakai baju biru. Selamat malam. Nggih, boleh perkenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi Ari wabarakatuh. dari PMD Sidoarjo. Eh, Mungkin ada sedikit kami tanyakan, Bu, terkait ini, Bu. Saat ini kan tempat kami ini kan sudah terkait sama Siskudes, itu kan masih bekerja sama dengan Bank Daerah Sidoarjo milik Pemkab Sidoarjo, Bu. Jadi BUMD sejak 2020 dan sampai saat ini masih berjalan. Dan kebetulan kenapa kita menggunakan kita bekerjasama dengan Bank Sidoarjo, Bank Daerah Sidoarjo karena untuk pemberdayaan, tentunya untuk pemberdayaan perusahaan daerah di tempat lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan saya tadi ada dari penjelasan dari Bu Ira tadi ada persyaratan terkait sama eh, peraturan untuk BIRTGS. Yang saya tahu itu kalau saya tahu mungkin bisa dikoreksi di RTGS itu kan untuk bank umum dan itu yang betul-betul di bank daerah di tempat Sidoarjo itu
kelasnya BPR, Bu. Nah, untuk menerapkan Cisco Dasling agar perusahaan daerah kami bisa menggunakan tetap bekerja sama dengan perusahaan daerah kami itu mungkin ada solusinya, Bu. Seperti apa nantinya ke depannya? Seperti itu sih, Bu Ira. Ya, Terima baik kasih. Bapak. Assalamualaikum. eh jadi memang ini udah jadi persyaratan ya Bapak ya, harus CMS dan BRTGS karena kita maunya satu apa namanya RKDS itu pendapatan dan pengeluarannya satu RKDS. Ya, ini kan juga akan apa namanya semakin baik lah kalau seandainya nanti BPR juga bisa Pak. Karena nanti di 2025 itu terkait dengan BIRTGS juga bisa untuk BPR. Ya, karena saya dulu juga udah juga Pak, Permen 94 itu tentang BPR saya yang nyusun. Kan dulu BPR itu eh, apa RKDS itu ditaruhnya di BPR, ya kan? Nah, sekarang saya masuk di eh, keuangan desa di Pemdes. Nah, ini saya perbaiki lagi supaya untuk yang transaksi non tunai BPR jangan begitu-begitu aja, CMS nggak punya, BRTGS nggak diurus gitu ya, nggak diatur gitu ya. Nah, ini ke depan bisa Pak. Nanti 2025 insya Allah karena udah diurus rame-rame sama mereka ya sekarang 2025 akan dapat. Dan CMS juga banyak juga yang sudah lagi mengurus Pak. Ya, karena kalau pakai non tunai kalau nggak pakai CMS, aduh Bapak. Kan kita mau canggih. Masa kalah nanti dengan Bank Jatim gitu ya, yang pakai tetangganya pakai Bank Jatim nggak ke apa namanya canggih gitu ya di komputernya dia sudah bisa pakai ini bisa pakai itu gitu ya. Nah ini yang pakai bank BPR belum. Nah karena masih bertahap mau enggak silakan tapi diurus ya. Silakan selama menunggu teh silakan mau tetap pakai BPR terserahlah gitu ya. Tapi mau pakai Bank Jatim lebih baik karena memang apa namanya sudah jalan gitu ya. Nanti balik lagi kalau sudah dapat izin gitu. Terserah saja mau gimana. Ada juga yang dikombinasikan gitu ya seperti ada di Bali, di Jogja itu apa? Jadi yang ininya tetap Bank Jatim ya, BPR-nya yang bantu transaksi lainnya seperti itu ada juga gitu ya. Karena ini masih bertahap. Kalau nanti udah nggak bertahap sih ya memang harus semuanya ya satu apa satu bank saja gitu ya. Itu Pak solusinya. Jadi ada beberapa solusi. Yang pertama harus diurus izinnya. Pasti kalau nah yang kedua ya silakan lanjutkan yang sudah ada seperti apa. Dan yang ketiga ya tadi di cloning gitu ya tetap pakai Bank Jatim yang mungkin yang pakai BIRTGS, yang pakai CMS gitu ya. Tapi yang lain-lainnya ya silakan pakai BPR-nya. Itu yang ketiga yang solusi ketiga. Jadi silakan mau yang mana. Karena ini masih bertahap ya, tapi diatur ya di dalam peraturan kepala daerahnya atau peraturan bupatinya yang mana yang tadi yang bertahapnya gitu. Ya. Baik, terima kasih. Karena idealnya interkoneksi, ya. Interkoneksi itu ya kayak tadi ya sudah. Nah, kalau misalnya, Bu, saya punya CMS, Bu, saya ini tapi karena belum dapat izin, bagaimana ya? Tidak boleh interkoneksi. CMS ya tinggal pembayaran. Tapi kalau yang namanya interkoneksi itu kan ada feedback tadi ya. Setelah transaksi berhasil, dia akan langsung masuk ke Siskudes lagi menjadi BKU, jurnal dan lain-lain. Nah, kalau dengan ya apa namanya tidak interkoneksi ya dia tidak bisa ya cuma buat pembayaran doang loh ya cuma bayar kayak buat bayar aja gitu ya supaya tidak capek-capek ke bank gitu ya seperti itu kalau memang bapak bapak baru punya CMS-nya RTGS-nya belum gitu ya ya kalau belum dua-duanya ya diurus Pak. Ya gitu bapak ya Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya Waalaikumsalam. dimungkinkan ya Bu ya untuk menggunakan bank selain bank BPD selama Mungkin Pak nanti sebentar lagi juga dibuka untuk yang bank pemerintah ini oke. lagi proses ya. Selama infrastrukturnya disediakan sama bank yang bersangkutan untuk CMS-nya itu bisa menyediakan CMS-nya itu ya Bu ya. Ya, karena ya tadi syaratnya kan harus ya tadi BR, TGS dan CMS. Ya, Oke. kalau sudah oke ya kita berikan. Tapi memang kita dahulukan memang BPD ya, BPD dulu. Bukan BPR tidak didahulukan karena BPR belum ada persyaratannya. Ya, Tapi tetap nanti kalau mengutamakannya BPD. Oke, siap. hmm? Tapi tetap Gimana Pak? mengutamakan pakai yang bank pembangunan daerah untuk yang saat ini. Iya, Oke, baik Bapak Ibu.
Mohon izin Bapak Kadis Mojokerto, monggo silakan. Ya, Eh, mohon izin Ibu Ira dari DPMD Kabupaten Mojokerto. Untuk di Iya, Bapak. Kabupaten Mojokerto berkaitan untuk Squadesling, kami sedang berjalan dengan Bank Jatim cabang Mojokerto. Tapi tadi saya melihat eh, belum terdaftar atau belum melaporkan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah. Untuk di Kabupaten Mojokerto, memang untuk Sling kami melakukan pilot project dari 299 desa ini, dari 18 kecamatan, Ibu, kami ambil dua-dua, jadi total ada 36 pilot project. Harapan nanti itu bisa diterapkan itu di bulan Mei ini. Ternyata ada kendala di kami kaitannya untuk server kami yang ada di Kominfo itu masih perlu maintenance. Harapan kami dari Bank Jatim itu bisa memfasilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, untuk tahapan berikutnya kami dari DPMD tentunya akan berkoordinasi lagi dengan adanya rapat di sini tadi untuk langkah selanjutnya secara regulasi, tentunya ada perjanjian-perjanjian dan untuk yang melaporkan kepada eh, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Keuangan Pemerintahan Desa itu siapa Bu? Apakah DPMD apa dari Bank Jatimnya? Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk Mojokerto nanti treatmentnya sama ya kayak Malang, kayak Madiun tadi ya, Bapak ya. Nanti silakan tadi Bang Jatimnya maunya bersurat dulu ya. Nanti Bang Jatimnya bersurat baru bersurat ke kami. Jadi Pemda ke Bang Jatim ke Pemdes, gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Tadi alhamdulillah sudah jalan ya. Tadi ya sudah jalan ya, Bapak ya. Sudah jalan berapa bulan, Pak? Kami sudah berjalan secara trial ini 1 bulan, Ibu. Satu Satu bulan. bulan ya. Iya. Kaitannya kami mulai Heeh. pelabuhan dengan Bank Jatim itu di bulan Maret pas puasa itu. Eh, Heeh. Bulan Mei ini harapan kami dengan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ini sudah di launching, tapi ternyata belum, masih ada perlu perbaikan-perbaikan. Oh, karena ini ya Ya, server ya, Pak ya. kami juga sudah koordinasi dengan Bank Jatim Pusat yang ada di Basuki Rahmat. Mungkin ini bisa diprioritaskan untuk kami di Kabupaten Mojokerto untuk disegerakan kaitannya untuk Seskudes linknya. Karena untuk Iya. pendukungnya kami juga sudah, non tunai kami sudah ya. Jadi perbup non tunai kami sudah terbitkan kaitannya untuk di tahun 2024 ini, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, untuk server, Pak, kalau bisa sih ya dari masing-masing aja ya. Kalau soalnya Kominfo ini lagi, ya kan Kominfo itu rame-rame dengan OPD lain termasuk SIPD dan lain. Saya nggak tahu ya kalau di Mojokerto, tapi rata-rata sih seperti itu ya. Eh, saya rasa sih lebih baik Bapak ya mungkin pakai cloud aja ya, sewa cloud itu biasanya kalau sewa cloud itu sebulan itu sekitar 150.000 per desa. Ya, kali berapa desa. Bisa desanya sendiri juga bisa kok. Ya, kalau cuma bentuknya langganan masih bisa apa diakomodir oleh desa ya. Tidak mesti kabupaten. Tapi kalau kabupatennya ada uang ya nggak apa-apa, Pak. Jadi mungkin bantuan keuangannya dikurangin atau ADD-nya dikurangin tapi untuk fasilitasi server atau apa fasilitasi cloud gitu ya. Kalau server mahal, Pak. Selain belinya mahal, maintenance-nya juga mahal gitu ya. Itu yang pertama ya. Karena kalau gabung-gabung desa dengan Kominfo itu kadang-kadang Pak, aduh banyak sekali uh, apa trouble-nya gitu ya. Apalagi mereka banyak yang bersamaan juga dengan SIPD. SIPD-nya masih error, kita ikutan error gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk lapor Pak sesuai dengan SE yang pertama di 5 Juli, ya, itu yang melapor adalah DPMD ke provinsi. Nanti provinsi yang melaporkan ke kami. Jadi tolong nih provinsi ya, ditagihin kabupaten kotanya harusnya kemarin tuh 30 Oktober. Oke lah. Yang untuk sampai 2024 ditagihin ya kabupaten kotanya nanti direkap dilapor ke kami. Kalau Jawa Tengah ini udah dua tahun dia udah kirim ya.
Tahun 2023, 2024 juga sudah kirim. Dia 6 bulanan sekali dia udah kirim-kirim ya. Tolong provinsi ini ada yang kurang nih pembinaannya, tolong laporan ya. Laporan untuk sampai di mana sih progresnya masing-masing kabupaten. Walaupun tidak pakai Siskudesling itu juga lapor. Ya, misalnya tadi pakai Bang Sidoarjo, ya Bang Sidoarjo dia bagaimana progresnya sudah non tunai tapi belum interkoneksi. Nah, kemudian banknya lagi proses apa lagi ngurus CMS, apa lagi ngurus BIRTGS dan lain-lain. Gitu ya. Ya, mohon bantuan ya provinsi ya. Siap Ibu. Ya. Izin Ibu, ketika DPMD Kabupaten ini melaporkan implementasinya kepada provinsi, kemudian provinsi meneruskan kepada Dijen, seperti itu nggih? Untuk Iya, iya, pelaporan. tapi direkap ya, direkap. Jangan dibundel terus habis itu dikirim gitu. Direkap. Direkap ya. Misalnya tadi Mojokerto atau tadi apa Malang sudah berapa 5 bulan ya, sudah berapa desa. Nah, seperti itu ya. Terus Mojokerto apa namanya sudah 3 bulan ya, sudah berapa desa, kendalanya apa gitu atau Oh, keterangannya apa gitu ya. Jadi mungkin mereka kan ceritanya pakai kronologi itu biasanya ya bersuratnya. Nah, Bapak jangan nggak usah. Jadi itu mah namanya ngumpulin terus kirim apa di forward namanya itu sih ya. Kalau Bapak kumpulin terus habis itu dikirim ke kami itu namanya di forward. Ini enggak, Bapak rekap dulu baru dikirim ke kami. Jadi kami bacanya udah intinya aja. Oh, ternyata permasalahan di Mojokerto begini. Oh, permasalahan di Madiun begitu. Ya, gitu ya. oke, baik. Ya, oke. Oke, Ada Bapak, lagi? Bapak Ibu, ada lagi di sebelah sana yang pakai baju warna ungu, Bapak, paling ujung. Oke, monggo silakan, Bapak. Terima kasih. Kami dari DPMD Kabupaten Bojonegoro eh, ingin menyampaikan hasil kami rapat koordinasi dengan para pihak. Yang pertama kami pada tanggal 11 Januari bersama tim dari kabupaten ada BPKAD, Inspektorat, kemudian Kominfo juga difasilitasi oleh Bank Jatim. Eh, Kemudian di hasil akhir itu kami sudah berkirim surat ke Bank Jatim tepatnya tanggal 23 April. Kalau sampai hari ini mungkin sudah 23 hari. Akan tetapi sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi tindak lanjut. Ibu, kami mohon eh, karena target dari kami akhir Juli ini semuanya yang dijelaskan oleh Ibu semuanya sudah eh, bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira skedul ideal yang Ibu sampaikan tadi dengan apa yang kami rencanakan ini bisa berjalan itu butuh waktu berapa hari, Ibu? Ya, mulai dari kabupaten sekarang tahapan saya sudah sampai di situ, sampai bisa clear, final, eh, termasuk peraturan bupati dan lain sebagainya. Terima kasih, Ibu. Ya, Terima kasih. baik Bapak. Sudah SIT belum ya? Bojonegoro sudah SIT belum? Sudah, Sudah. sudah, UIT-nya udah belum? Uji oh, ininya, uji apa namanya, kelayakan sistemnya udah belum Bapak? sudah, Ibu. Ya, dari Berarti tinggal tes operasional ya? eh ya ini kami nunggu tindak lanjut dari karena rapat terakhir dengan Bank Jatim itu kami disuruh bikin surat permohonan interkoneksi Cisco Deslink dengan server. Nah, Mm-mm. itu
bola sekarang sudah ada di Bank Jatim. Kami lagi menunggu tindak lanjut itu, Ibu. Oh, berarti belum, baru baru interkoneksi. Udah interkoneksi tapi di Kominfonya sama CMS Jatim udah. Belum, masih nunggu tindak lanjut dari Bank Jatim ini. Sampai Oh, sekarang gitu. sudah 23 hari, kami Waduh, posisinya udah menunggu. 23 hari. Oke, Lamaan itu. ya. Nih mana nih? Harusnya cabangnya. Tadi mana Bang Jatim? Mana Bang Jatim? Bang Oke. Jatim. Kenapa ini Jatim lagi. Bojonegoro 23 hari menanti? Oh, langsung nelpon dia. Gimana, Pak? Oke, mohon izin. Permasalahannya apa nih Eh, Bojonegoro? Baik gini, karena kemarin ini Bu Ida apa namanya terkait interkoneksi yang kami dapatkan itu belum apa namanya menyiapkan yang terkait apa namanya database yang simulasi, gitu, Bu. Karena Mm-mm. apa harus disiapkan database simulasi terlebih dahulu untuk melakukan tahap yang SIT dan UAT kan seperti itu. Dengan Kominfo sepertinya masih belum disiapkan, kami belum mendapatkan akses untuk Oh. diberikan kepada tim Ibu Pak Insan. Ngoten, Bu. Jadi eh, Oh. tim Cisco Dasling belum bisa melakukan apa-apa atau konfigurasi atas interkoneksinya. Itu Pak. Eh, Info yang kami dapatkan terakhir dengan Bojonegoro. Ya mungkin bisa langsung aja Pak, nanti kan sudah kami buatkan grup itu Pak. Di setiap desa, setiap DPMD sudah kami buatkan grup Ibu untuk melakukan interkoneksi atau mungkin terkait teknis ya, teknis terkait interkoneksi Skudesling dengan Kominfo. Jadi mungkin apabila ada kredensial dan sebagainya nanti bisa langsung disampaikan. Itu langsung. Biasanya kami kalau sudah ada akses gitu, kami langsung menghubungi tim Sikus Desling yang dari tim tenaga ahli Bu Ira. Itu biasanya sehari langsung bisa terkoneksi dan untuk user-user yang apa namanya simulasi itu bisa langsung diberikan kepada masing-masing desa. Itu infonya Bu Ira. Ya, makasih. Nah, itu Pak apa Bojonegoro itu ternyata Kominfonya juga masih belum anu loh, Pak. Belum koneksi, Pak. Pak Mahmudin ya? Pak Mahmudin, ya, tolong di Kominfonya dicek kembali nih. Makanya tadi saya agak kurang serak sama Kominfo nih. Ya, kalau bisa ya, Bapak Ibu ya, ada modal-modal sedikit, mendingan sewa server lah ya, cloud aja lah, gitu ya. Karena kita ketergantungan ini sama Kominfo gitu ya. Sama Kominfo ini kadang-kadang mereka ya gitu ya, mungkin kerjaannya banyak atau mungkin mereka nggak paham kalau ini sangat-sangat penting gitu ya. Kalau misalnya ada ya mungkin desanya atau mungkin kabupaten punya dana lebih bisa juga gitu ya. Karena semakin lama nanti akses akan semakin banyak loh ini untuk Siskudes. Ya, nah kalau berbagi-berbagi nanti sama apa SIPD atau sama yang lain-lain ya. Mungkin tidak hanya Siskudes ya. Nanti untuk desa ini kan ada Sipades ya, ada Prodeskel, ada FDeskel ya. Nah, Siskudes juga nanti menunya banyak, ada menu evaluasi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya servernya rame-rame, saya khawatirnya nanti nggak ini gitu ya, nggak tercover dan ketika satu mati mati semua gitu ya. Dia lagi error, terus akhirnya Siskudes juga error gitu ya. Kalau pakai cloud itu rata-rata biasanya tidak jarang bisa error karena biasanya si pengembang itu punya beberapa server. Ketika server satu ada yang error, dia pindahin ke server lain gitu ya. Nah, itu salah satu keuntungan ya. Boleh sewa, ada juga yang gratis kok. Di Kementerian Kominfo itu ada yang cloud gratis. Ya, ada beberapa kemarin kabupaten, terutama di Bali tuh banyak tuh yang meminta ke Kementerian Kominfo untuk apa namanya, untuk minta cloud gratis ya kalau Bapak Ibu. Ya, cuma ya itu ya agak lama proses pengajuannya ya. Tapi kalau ada modal-modal sedikit, ya paling cuma kan karena desa di Mojokerto, maaf, desa di Jawa Timur kan banyak-banyak ya. Mojokerto aja ada berapa ratus gitu ya, ada 300-an, ada yang 400 ya. Itu bisa mungkin sekitar 150.000 sebulan sampai 200 sama aja kayak kita apa langganan internet lah ya.
Ada yang mungkin kalau banyak banget 400 bisa bisa 100.000 gitu ya. Itu kan nggak berasa. Paling satu tahun cuma 1.500.000 gitu ya. Daripada kita tunggu-tungguan sama Kominfo ini. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ibu jawabannya. Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya lagi? Monggo, monggo, Bapak Ibu. Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Izin Ibu, ini saya ada satu pertanyaan Ibu. Terkait dengan penyusunan perbubnya. Itu tadi disampaikan mekanismenya itu kan dimulai dari koordinasi dari Dinas PMD Kabupaten dengan Dinas PMD Provinsi dan Bank Persepsi. Sampai nanti terakhir adalah penyerahan BAST. Betul nggih? Nah, ini untuk penyusunan perbubnya sendiri itu dilaksanakan di kapan, Ibu? Kalau perbubnya ya dari tanggal 5 Juli itu udah kita mintakan perbub itu sudah harus dibuat sama rencana aksi, Pak. Ya, kami harap mas sekarang sudah jadi gitu ya. Sudah karena udah dijalankan masa tidak ada dasar hukumnya, ya. Kalaupun misalnya sudah jalan ya, ya paralel lah ya. Mungkin kan kadang-kadang kan perbub itu lama ya. Ya, mungkin pakai keputusan bupati dulu kah gitu ya. Karena ini masih bertahap. Kalau normatif atau kalau idealnya itu semuanya harus tunai, harus non tunai, maaf. Harus non tunai. Nggak pakai. Nah, perbub itu kan pengecualiannya. Pengecualiannya dia harus apa misalnya tadi ya. Mungkin baru belanja siltapnya saja atau baru belanja modalnya saja seperti itu ya. Oh, Kalau tidak ada dasar hukumnya apa? Kan nggak ada Bapak ya. Seperti oke. itu. Oke, Bapak Ibu sekalian. eh ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup untuk sesi kali ini? Nah, Cukup? nanti ini juga provinsi tolong direkap ya. Mana yang perbubnya sudah, mana yang perbubnya belum gitu ya. Ini kan salah satu pengawasan dan pembinaan juga nih ya, Baik, biar Ibu. ketahuan mana yang jalan tapi perbubnya nggak ada gitu. Ya. Oke, Ibu. Nanti Ya, kami coba lakukan inventarisasi terkait dengan hal ya, itu. ya, terima kasih ya. Oke. Sekali lagi, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Kalau sudah pas, oke. Berarti untuk sesi kali ini kita cukupi sampai di sini, Ibu Ira. Ya, Terima kasih banyak atas waktu dan juga ilmu serta paparannya pada malam hari ini. Oke. Eh, Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator, nggih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih atas perhatian penjenengan semua dari awal sampai akhir. Ibu Ira, kami semuanya yang ada di sini mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Tepuk selamat tangan untuk malam. Ibu Ira dan untuk kita semua. Dan Ya, akhiri, sukses selalu. nggih. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Selamat izin live ya. malam. Nggih, Ibu.